Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai algoritma Steepest-Ascent-Hill Climbing. Pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai pengertiannya. Steepest-Ascent-Hill Climbing adalah algoritma yang baik digunakan untuk permasalahan optimasi. Salah satunya yaitu penerapan untuk mencari rute terpendek dengan cara memaksimumkan atau meminimumkan nilai dari fungsi optimasi yang ada. Secara harfiah, steepest berarti paling tinggi dan ascent berarti kenaikan. Sehingga dengan demikian steepest ascent berarti kenaikan paling tinggi. Jadi prinsip dasar dari metode ini adalah mencari kenaikan paling tinggi dari keadaan sekitar untuk mencapai nilai optimal. Kemudian, algoritma Steepest-Ascent-Hill Climbing ada beberapa langkah. Pertama, evaluasi keadaan awal atau initial state. Jika keadaan awal sama dengan tujuan atau goal state, maka kembali pada initial state dan berhenti berproses. Jika tidak, maka initial state tersebut dijadikan sebagai current state. Kedua, mulai dengan current state sama dengan initial state. Kemudian ketiga, dapatkan semua pewaris atau successor yang dapat dijadikan next state pada current state-nya dan evaluasi successor tersebut dengan fungsi evaluasi, lalu beri nilai pada setiap successor tersebut. Jika salah satu dari successor tersebut mempunyai nilai yang lebih baik dari successor state, maka jadikan successor dengan nilai yang paling baik tersebut sebagai new current state-nya. Lakukan operasi ini terus-menerus hingga tercapai current state sama dengan goal state atau tidak ada perubahan pada current state-nya. Selanjutnya, perbedaan Steepest-Ascent-Hill Climbing dan Simple Hill Climbing. Steepest-Ascent-Hill Climbing adalah perkembangan dari metode Simple Hill Climbing. Perbedaannya di sini yaitu Simple Hill Climbing menentukan next state dengan membandingkan current state atau titik awal dengan satu successor atau titik persimpangan, dan successor pertama yang lebih baik akan dipilih menjadi next state. Sedangkan Steepest Ascent akan membandingkan current state-nya dengan semua successor yang ada di dekatnya, sehingga dalam Steepest Hill Climbing, next state-nya adalah successor yang paling baik atau paling mendekati tujuan. Pada Steepest-Ascent-Hill Climbing ada 3 masalah yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu local optimum. Local optimum adalah keadaan semua tetangga lebih buruk atau sama dengan keadaan dirinya. Yang kedua ada plateaus. Plateaus adalah keadaan semua tetangga sama dengan keadaan dirinya. Yang ketiga adalah ridge. Ridge adalah keadaan suatu daerah ruang pencarian yang lebih tinggi daripada daerah sekitarnya, namun tidak dapat dibalikan dengan langkah-langkah tunggal ke arah manapun. Penerapan metode Steepest-Ascent-Hill Climbing. Metode Steepest-Ascent-Hill Climbing merupakan salah satu metode yang digunakan untuk membuat sebuah puzzle, di mana suatu metode pencarian berdasarkan nilai heuristik suatu fungsi yang memberikan nilai untuk perkiraan suatu solusi. Pembangkitan keadaan berikutnya sangat tergantung pada feedback dari prosedur pengetesan. Tes yang berupa fungsi heuristik ini akan menunjukkan seberapa baiknya nilai terkaan yang diambil terhadap keadaan-keadaan lainnya yang mungkin. Gambar di samping ini yaitu seperti puzzle angka. Untuk proses penyelesaian pada algoritma dengan proses persamaan, F dalam kurung N sama dengan H dalam kurung N, di mana F dalam kurung N sama dengan perkiraan total cost terendah dari setiap path yang akan dilalui dari node N ke node tujuan. Dan untuk H dalam kurung N sama dengan perkiraan heuristik atau cost atau path dari node N ke tujuan. Berikut merupakan implementasi dari algoritma Steepest-Ascent-Hill Climbing dalam penyelesaian puzzle A. Berikut adalah merupakan initial state-nya dari atau kondisi awal dari puzzle tersebut. Kemudian akan kita ubah agar menjadi goal state-nya atau tujuan akhirnya.
Untuk initial state-nya ini nanti kita akan ada beberapa kemungkinan, yaitu pertama, untuk menggeser kiri dengan apa itu nanti akan ada fungsi heuristiknya, yaitu benar bernilai 1 dan bila salah itu akan bernilai 0. Dari fungsi heuristiknya ini kita akan cari nilai dengan yang terbanyak untuk menjadikan ke tujuan akhirnya, yaitu 1 digeser ke kiri dengan total nilai heuristiknya itu 5, antara 1, 3, 4, 6, dan 7 menjadi nilai heuristik 5, atau kemungkinan yang lain yaitu 4 digeser ke atas 1, 3, dan 7 jadi menjadi nilai heuristiknya 3. Dengan nilai terbesar 5 maka akan dipilih 1 geser ke kiri. Itu akan menjadi nilai ini kemudian menjadi initial state-nya awal lagi, yaitu dengan 1 digeser ke kanan, total nilai heuristiknya 4. Kemudian ada satu lagi 3 digeser ke kiri, nilai heuristiknya akan menjadi 4. Kemudian 2 digeser ke atas, nilai heuristiknya 6. Nah, dengan nilai heuristik yang terbesar ini, maka 2 digeser ke atas menjadi langkah berikutnya. Ini menjadi initial state-nya. Kemudian ada 4 digeser ke kanan, itu dengan nilai heuristiknya 5. Kemudian ada 6 geser ke kiri, nilai heuristiknya 5. Ada 2 geser ke bawah, nilai heuristiknya 5. Kemudian ada 2 digeser ke atas dengan nilai heuristiknya 7. Nah, dengan nilai heuristik tertinggi, 2 digeser ke atas menjadi initial state selanjutnya. Kemudian ini untuk kemungkinan lanjutannya yaitu 7 digeser ke kanan, nilai heuristiknya itu 6. 5 digeser ke bawah dengan nilai heuristik 6. Kemudian 8 digeser ke kiri dengan nilai heuristik 8, atau berarti sudah mencapai goal state atau tujuan akhir dari puzzle yang ingin diselesaikan. Dari ini kita bisa lihat implementasi dari algoritma step-by-step scan hill climbing dalam penyelesaian puzzle 8 ini untuk dari awal inisialnya menjadi goal state-nya atau tujuan akhirnya. Berikut merupakan penjelasan kami. Berikut kami tampilkan merupakan referensi yang kami rujuk dalam pembelajaran untuk mengetahui mengenai implementasi algoritma ascending hill climbing untuk menyelesaikan puzzle game yang tadi kami mainkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.